Gue menjadi manusia biasa aja, nggak ada yang tau gue. How does it feel? Great, fucking great. Kalau lu aktor, gue kayak oke. Nggak keaktoran ini maksudnya. Lu aktor. Langsung meleleh gue kayak lintah coy. Halo, welcome back to Rewind. Di episode pertama di tahun 2025 kita kedatangan tamu spesial. Selamat datang Iqbal Ramadan. Terima kasih. Thank you Tiara, thank you Michael. Akhirnya hari ini karena kayaknya udah menonton beberapa konten di program ini. Gue Maple Mania mantap. Hari ini kita akan merewind Iqbal Ramadan. Siap. Kita startnya dari sebelum Kobe Junior, sebelum CJR. Seperti apa masa kecil Iqbal Ramadan? Kayaknya dikelilingi dengan keluarga yang menurut aku sih heartwarming. Mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Gue kayaknya ingatan terkecil gue tentang gue dan keluarga gue adalah hidup berpindah-pindah, nomaden gitu. Jadi emang karena bokap tuh kerjanya di perusahaan BUMN, jadi memang dari kecil tuh udah terbiasa banget untuk berpindah-pindah gitu. Jadi gue selalu ingat perasaan kalau masih kecil itu adalah ketika kayak lo baru settle, lo baru pindah ke sebuah tempat yang baru, terus lo mulai kenalan dan ketemu sama teman-temannya di situ, lo baru akrab, lo baru gitu, udah harus pindah lagi. Terus kayak gitu sampai gue umur berapa ya? Gue tuh baru pindah ke Jakarta tuh 2007, Tiara. Jadi gue lahir di Surabaya. Gue umur 3 tahun gue pindah ke Makassar. Terus gue TK di sana. Gue TK sama playgroup sama TK di sana. Lu tau ini gak sih Ustadz yang jamaah? Oh jamaah. Tahu. Nah itu dulu grup pramuka. Guru pramuka di sekolah kakak gue di pas kami di Makassar. Random banget Ustadz. Shout out Ustadz. Ustadz siapa ya? Maulana. Iya, shout out Ustadz Maulana. Nah itu dia dulu guru pramuka di SD kakak gue. By the way ini random banget. Terus abis itu setelah TKA gue pindah ke Sorong. Sorong Papua. Papua Barat. Gue di sana sampai TKB. Kayak TKB-nya gue ngulang deh. TKB terus sampai SD kelas 1. Gue tinggal di Sorong. Gue pertama kali belajar naik sepeda di sana. Gue hampir setiap weekend ke Raja Ampat. Saat waktu itu Raja Ampat belum kayak jadi destinasi kayak sekarang kan. How lucky. Nah itu dia, itu manusia. Gue pas masih kecil gue nggak ngerti seberapa beruntungnya gue sampai akhirnya gue di Jakarta dan Raja Ampat jadi destinasi gitu. Tadinya gue pikir kayak oh iya bagus ya ikan oke gitu. Tapi lu nggak merasa itu kayak wah? Oh bagus. Tapi kan gue nggak punya pembanding. Gue nggak tahu Ancol tuh kayak gimana. Gue nggak tahu yang lain-lainnya tuh kayak gimana. Jadi gue ngerasa kayak oh ya ini emang bare minimumnya emang kayak gini kan gitu. Terus ya udah jadi nyemplung, jadi anak pantai apa segala macem. Terus baru di 2007 gue baru pindah ke Jakarta sampai sekarang nih. Berarti itu juga lo masih SD? Masih SD. Gue pindah ke Jakarta tuh SD kelas 2. Terus di SD tuh gue di SD komplek. Iya, gue temannya lebih banyak teman komplek dulu, nggak yang maksudnya suka main gitu-gitu. Terus gue nggak akan bilang kalau gue kayak dulu dibully ya. Tapi ada masanya di SD tuh gue tuh kayak sering banget diisengin, entah untuk alasan apapun ya. Mungkin karena gue dulu kayak sampai sekarang sih kayak kurus dan ringkih gitu kali ya. Jadi orang liatnya kayak wah samsak yang tepat nih untuk kayak diisengin gitu. Jadi gue dulu SD tuh sering banget diisengin. Betul lo bukan type of anak kecil yang bandel? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Gue sering diisengin sampai ada masanya di kelas 3 atau kelas 4 gue tuh sampai nulis surat resign ke kepala sekolah gue karena gue pengen cabut dari sekolah sih. Iya gue drama ya. Terus one man notice. kata kepala sekolah gitu ya, makasih udah dikasih gitu. Enggak terus. Tapi gue saking kayak gila, gue nggak layak untuk diisengin dibully lah ya gitu. Dan anehnya banyak sama perempuan. Aneh banget kan? Aneh. Gue penasaran the scene-nya gitu, maksudnya kan gimana mereka membuli lo, terus kayak apa yang membuat gue tahu mungkin they like you. Nah
itu juga akhirnya apa yang akhirnya guru-guru gue ngomong pas gue udah mulai kayak kelas 5 kelas 6 gitu. Tapi dulu gue ngerasanya kayak yang enggak, maksudnya ya gue disengin terus aja, diketawain, di pojokan kayak didorong-dorong gitu-gitu. Terus gue nangis lah apa segala macam. Ini kalau lu lagi nonton ini, Bianda, Syafa, no shout out buat kalian. Terus pokoknya Lu pernah ketemu lagi gak sih? enggak pernah. Oke. Terus abis itu ya pokoknya gue sampai mau resign keluar dari sekolah. Udah abis itu kelas 5 barulah gue mulai di musikal itu. Ya. Itu berarti pertama kalinya lo masuk ke industri lah ya? Iya, itu gitu. Tapi apa yang membuat Iqbal kecil tadi kayak, oke ma, aku mau coba musikal deh, Laskar Pelangi sama Mas Riri Riza. Sebenarnya yang mau tuh nyokap tadinya, karena ya gue sempet jadi kayak apa namanya, badut lah, maksudnya di kelas apa segala macam, jagoan kandang gitu. Terus gue suka teriak-teriak, suka nyanyi-nyanyi nggak jelas. Terus akhirnya orang tua gue masukin gue ke kursus vokal. Terus zaman dulu tuh ada ini tuh, ada ajang pencarian bakat penyanyi cilik. Iya, Idola Culik namanya. Gue gak nyebutin judulnya kan, beda sama Idola Culik. Terus gue obses banget untuk bisa kayak masuk ke sana gitu. Terus gue audisi selama 3 tahun berturut-turut di kantor Pertamina. Mana tuh ya? Pokoknya 3 tahun gue samperin, gue ngantri dari kayak jam. Oh berarti lu pernah ditolak? Nah, gue 3 tahun berturut-turut ikutan dan 3 tahunnya ditolak, nggak pernah masuk. Bahkan kayak lolos 1 kali dulu terus baru berikutnya tuh nggak pernah. Jadi langsung ditolak dari awal yang masih ribuan orang gitu. Terus setelah ditolak di tahun keempatnya di kursus vokal gue tuh ada di pamfletnya itu tulisan audisi untuk musikal Laskar Pelangi. Nyokap gue itu fansnya Andrea Hirata, suka banget sama buku dan filmnya. Terus nyokap gue kayak manggil gue Dek, kamu ikutan di audisi ini, siapa tahu kamu lolos. Terus gue bilang kayak, enggak nak, ajang pencarian bakat terbaik di Indonesia aja udah nolak aku 3 tahun berturut-turut. Nggak mungkin kalau yang ini nerima. Nggak apa-apa, nggak usah pakai latihan, iseng aja. Terus gue kayak, oh oke deh. Kalau di Idola Culik itu gue latihan sebelum gue audisi, di musikal ini gue nggak pakai latihan Ti. Dan tebak dong lagu apa yang gue nyanyiin pas audisi? Audisi musikal anak Laskar kecil. Pelangi. Niji. Iya, itu klasik banget kan. Maksudnya beneran nggak thoughtful banget yang kayak biar nunjukin riff and runs mungkin kayak Love on Top gitu. Enggak, gue beneran kayak mimpi adalah beneran Laskar Pelangi mentok gitu. Udah bawain, terus keterima Ti. Keterima 1 audisi, audisi kedua keterima, audisi ketiga keterima, keempat next thing I know gue udah masuk ke dalam ensemble itu, main di tim, main di tim. Ini masih di tahun keempat, latihan di Kertosono selama 9 bulan bareng sama kreatornya Riri Riza, Mira Lesmana, Om Joy Subiakto dan lain-lain, Erwin Gutawa. Sorry. Surrounded by them gitu. Iya, di usia benar, di usia berarti berapa tuh gue? 9-10 gitu kan. Tapi ya tahunya anak kecil lah main doang kan kayak Om Riri ya gitu kan. Terus ya udah, terus habis itu latihan 9 bulan, habis itu main di teater tim Ismail Marzuki di teater besarnya 3 bulanan. Nah, pas di proses itu dilihatlah sama salah satu kreatornya waktu itu Cowboy Junior. Karena waktu itu wave-nya boyband kan emang lagi naik. Dimulai dari Smash waktu itu. Terlepas dari hujatan yang diterima sama Abisma NCS gitu ya, tapi gak bisa dipungkiri bahwa memang 2010-an itu kan eranya boyband gitu. Patrick ini berarti? Iya, ini Patrick Effendi yang apa namanya, ngebentuk lah Cowboy Junior waktu itu. Terbentuk Cowboy Junior dan dalam waktu yang singkat, pokoknya Cowboy Junior itu skyrocket. Di awal tahun ke-5, Cowboy Junior itu jadi bintang tamunya Idola Culik di grand final. Jadi gue datang ke studionya itu sebagai bintang tamu, nyanyi di depan finalis-finalisnya gitu. Terus lu bilang gak sama juri-jurinya? Gue bilang. Gue gak bilang sama jurinya, gue bilang sama orang-orang TV-nya waktu itu. Iya waktu itu aku tuh, gue masih umur berapa ya, 11-12 berarti. Terus gue bilang, iya aku waktu itu ikut loh gini. Terus jawaban mereka gue gak pernah lupa. Mereka bilang kayak gini, tahu gitu kalau kamu yang ikut kita lolosin. Terus gue inget banget di umur 11 umur 12 itu gue jawab lagi, enggak, jangan dilolosin. Kalau aku lolos hari ini aku pasti gak jadi bintang tamu. Gue bilang kayak gitu. Karena bener kan, kalau waktu itu mungkin kalau waktu itu gue mungkin lolos dan masuk Idola Culik, mungkin gue gak datang jadi bintang tamu waktu itu. Tapi maksudnya buat anak kecil bisa berpikir seperti itu kan, ngerti gak? Ya mungkin saat itu gue mikirnya kayak
ya enggak, gue lagi happy sama apa yang gue jalanin waktu itu. Jadi kayak enggak deh, gue nggak mau nuker ini sama apa-apa gitu. Nggak apa-apa, gue nggak masuk. Yang penting gue jadi bintang tamu. Gitu. Tapi aku penasaran saat Patrick datengin kamu, maksudnya apa yang dia sampaikan ke kamu sampai kayak oke, let's go Kobe Junior. Waktu itu tuh kayaknya lebih ke apa namanya, mungkin boyband juga yang lagi wave-nya waktu itu di 2010-an itu kan juga memang Chili kan jarang. nggak ada memang. Waktu itu Kobe Junior kalau nggak salah pertama. Cuma waktu itu memang apa namanya lebih banyak Korean minded gitu loh. Jadi kayak fokus banget di narinya dan lain-lain. Terus kita kayak kita kayaknya nggak mau nari deh. Terus ya udah akhirnya jadi mungkin lebih ke US UK minded gitu loh. Jadi lebih kayak NSYNC, Backstreet Boys, Boyzone. Maksudnya arahnya tuh lebih ke sana gitu. Jadi itu sih kayaknya. Kalau dipikir-pikir lagi ya, tapi kayaknya kalau dulu pas ditawarin sih nggak ada sih, tinggal mikir apa-apa sih, kayak oh yeay, senang, hobi, dibayar gitu doang sih. Simple banget waktu itu. Nah, tapi pas di Cowboy Junior dan CJR yang kita lihat kan pasti terkenalnya spotlight ya dan lain-lain, kayak seru ya dan segala macam. Tapi pernah nggak kayak itu kan lumayan lama, 7 tahun. 6-7 tahun. Di titik kayak anjir, gue pengen jadi anak kecil biasa aja lah, kayaknya mereka melakukan ordinary thing yang menyenangkan aja, gue nggak harus capek-capek bangun pagi pasti ya sih. Iya dulu Outbox ya, Outbox sama acara-acara musik pagi lainnya. Ada banget, ada momen kayaknya kesenangan gue di masa itu gitu kayaknya cuma bertahan mungkin setengah atau 3/4 dari tahun sampai akhirnya grup itu bubar gitu. Karena memang udah mulai masuk ke SMP kelas 3 deh kayaknya gue udah mulai harus fokus UN waktu itu. Terus udah mau SMA apa segala macem, gue udah mulai ngelihat teman-teman gue tuh gue baru paham gitu, maksudnya kayak apa yang gue lakukan ini tuh nggak normal dalam tanda kutip gitu, berbeda sama apa yang teman-teman gue lakuin. Di situ momen-momen yang kayak teman-teman gue mulai nongkrong di zaman gue tuh Area 51 dulu di PIM tuh. Memang terkenal gara-gara waktu itu ada satu social media namanya as.fm gitu. Kata-kata pub kalau lu tahu tuh, setahu gue tuh munculnya dari situ kan. Pub post a picture. Aduh ini generasi gue banget. Gue ketahuan banget Gen Z. Anyway, terus It's okay. iya benar. Benar. Terus ya pokoknya di ASFM itu terus muncullah fenomena influencer selebgram yang sebenarnya mungkin lo dalam tanda kutip kayak lo nggak ada karya, lo cuma aktif aja di sosial media tersebut sampai akhirnya lo dianggap menjadi somebody cuma gara-gara lo terkenal di sosial media itu gitu. Karena zaman dulu kan belum, zaman gue 2010-an sih gue nggak inget SD gue tahu ada influencer atau selebgram gitu loh. Maksudnya ya lo kalau ada di TV ya lo pasti punya karya, be it sinetron, film, FTV, musik, acara pagi betul, gitu kan. Betul. Nah gara-gara ASFM ini pas gue SMP baru kayak oh bisa ya orang terkenal cuma gara-gara dia aktif main sosial media gitu. Terus ya udah itu mulai di era itu. Terus gue ngeliat teman-teman gue udah mulai yang kayak main di Pondok Indah Mall dan lain-lain. Terus gue masih yang harus kayak bangun pagi dan lain-lain. Gue mulai ngerasa kayak aduh kayaknya gue pengen maksudnya ini nggak terlalu menyenangkan lagi deh buat gue gitu. Dan waktu itu juga ada pemikiran tentang ini sih, kayak gue udah mulai punya, gue tuh jarang main di grup itu. Jadi setelah selesai manggung itu gue biasanya langsung balik. Gue lebih prefer dan lebih suka waktu itu memang main sama teman-teman sekolah gue, teman-teman kecil gue gitu. Karena gue ngerasa kayak oke, itu adalah awalnya hobi yang dibayar, lama-lama jadi pekerjaan. Ya gue nggak seharusnya berlama-lama di tempat bekerja. Kalau gue bisa pulang kerja lebih cepat, kenapa enggak? Waktu itu tuh di pikiran gue gitu. Supaya apa? Supaya gue bisa ke Area 51. Supaya gue bisa main sama teman-teman gue gitu, pada belajar melakukan hal-hal kebandelan remaja lah waktu itu pokoknya. Terus ada juga soalnya masanya waktu itu kayak gue udah mulai mendengarkan musik-musik yang akhirnya membentuk gue di hari ini. Musik-musik Brits, musik-musik awalnya dari pop punk. Gue dulu dorks banget, Pee Wee Gaskins banget, New Found Glory, All Time Low. Musik-musik itu maksudnya kan sangat berbeda dari apa yang berarti tidak mereka dengarkan. Beda-beda. Di momen itu tuh kita semua udah mulai dengerin yang beda-beda nih sama apa yang kita bawain gitu. Gue inget banget ada satu momen waktu itu kita ngobrol di satu hotel dari kayak acara musik pagi. Terus gue bilang, gue gak happy deh bawain lagu-lagu ini. Gue bilang gitu. Kayak gue ngerasa ngebohongin diri gue. Karena gue dengerinnya apa, gue nulis lagunya tentang apa yang gue belajar pertama kali main gitar dan lain-lain. Tapi gue mesti bawain lagu-lagu ini gitu. Iya mungkin ada yang suka, tapi kayak kenapa gak
kita coba bikin lagu yang maksudnya mungkin lebih kita Iya. banget. Belajar juga dari boyband pendahulu, misalnya kayak di zaman kita One Direction misalnya, mereka ikut involve menulis di dalamnya gitu-gitu kan. Jadi gue kayak ini sih udah pekerjaan banget, gue nggak happy nih di dalamnya. Gue bilang sama nyokap gue, gue manggilnya bunda, gue bilang, Bunda, aku kayaknya mau keluar ya, ini sebelum bubar ya. Terus nyokap gue bilang nggak apa-apa. Terus gue kaget, loh kok gue nggak ditahan. Terus nyokap gue cuma bilang ya kalau kamu mau keluar ya nggak apa-apa, tapi kalau kamu mau stay ya nggak apa-apa juga, terserah, yang penting kamu yang ngejalanin gitu. Terus begitu nama nyokap gue jadi mikir kan kayak, tapi enak lagi punya uang. Sih udah akhirnya gue lanjutin aja, makanya akhirnya itu semua jadi pekerjaan doang buat gue. Gitu. Seberapa enak punya uang? Enak banget sampai kayak lo ngerasa kayak, lu bayangin nanti lu umur 16, lu masih sekolah, lu selalu ranking 1, lu punya karir, lu punya uang, lu punya kuasa. Beneran gue makanya pas nonton si Bayam itu gue kayak, dia bener lagi ya, cuma mungkin orang aja yang salah ngomong ya. Tapi bener men, coba kalau misalnya siapa bisnismen yang ngomong, ya menurut gue ya bener-bener juga gitu. Politikus yang ngomong misalnya, ya bener-bener aja kan. Cuma dia ngomong. Karena dia ngomong menurut gue, jadi akhirnya digoreng. Cuma di umur 16 itu gue ngerasa punya hal-hal ini, gue kayak, oh gila, ini star syndrome. Ada tuh. Oh, bahkan lu menyadari bahwa lu pernah merasakan star syndrome itu? Iya dong. Baru satu kaki gitu kayaknya deh. Baru satu kaki masuk. Apa aja yang lu lakukan, lu menyadari lu star syndrome? Satu kaki itu? Satu kaki itu mungkin ya gue mulai head on dalam tanda kutip, mungkin beli apa yang gue mau bukan yang gue butuh. Maksudnya udah mulai yang kayak gue dress to impress, udah mulai yang kayak gitu. Di masa yang harusnya kayaknya anak seumur gue nggak beli hal-hal itu gitu. Terus ya ngerasa gue somebody aja sih, ngerasa bahwa kayak ya orang tahu gue pasti bisa dapat privilege, gue kayaknya nggak perlu antri ini deh. Ini kayaknya kalau gue kenalan sama cewek ini pasti dia nggak masalah deh. Udah mulai itu ada. Itu kan nggak normal menurut gue ya. Untuk siapapun, untuk akhirnya lu bisa punya pemikiran kayak gitu, apalagi anak umur 16 bisa ngerasa kayak, wah gue mau deketin dia, pasti dia mau. Itu kan salah banget ya. Nah tapi gue tahu gue punya perasaan itu, terus gue kayak, wah ini nggak bener nih. Terus ada yang mengingatkan atau enggak sih? Gue waktu itu emang deket banget sama nyokap gue. Terus ya sama teman-teman kecil gue sih, teman-teman SMP ya, teman-teman sekolah gitu. Jadi mereka juga kayak mengingatkan gitu kayak? Nggak mengingatkan sih, mereka lebih kayak nunjukin kayak what it feels like to be a normal high schoolers gitu loh. Ya gitu aja harusnya, nggak aneh-aneh kan. Yaudah akhirnya gue balik, makanya gue gravitate ke mereka karena mereka yang bikin gue ajak lagi gitu. Siapa tuh kayak, ih nggak asik lo sekarang, ada kayak gitu-gitu gak sih? Dari siapa nih? Dari teman-teman lo yang waktu itu atau sekarang? Waktu itu. Enggak sih, mereka beruntungnya mereka semua ngerti sih, mereka ngerti kayak apa yang gue jalanin, ini pekerjaan gue gitu-gitu, mereka nggak apa-apa sih. Ya, tapi sebetulnya kalau ngomongin star syndrome itu ya, menurut gue ini sesuatu hal yang sangat menarik untuk dibahas. Oke. Karena menurut gue star syndrome itu bukan lo yang minta, lo nggak pernah minta. Ada fans yang datengin lo dan lo mendapatkan privilege akan itu, tapi mau nggak mau lo harus terima. Kayak gue masih penasaran apa yang ngebuat lo kayak lo tahu star syndrome ini lo sedang mengalami itu, gue nggak mau, gue mendingan melakukan hal lain. Maksudnya gue apa yang menarik lo dari situ? Itu kan sangat indah gak sih, kayak lo dapat privilege semua. Iya, jujur ya. Maksudnya itu emang kayak justru ya gue tuh punya struggle sebenarnya. Karena gue pernah ada di posisi itu, lalu gue memilih untuk keluar dari sana. Maka gue tuh punya struggle untuk mampu memahami orang-orang yang lagi berada di situ, Jadi gue tahu enaknya. Sama mungkin kayak sensitif banget sih, tapi misalnya kayak tentang misalnya endorsement gitu, yang bukan menjadi brand ambassador atau bintang iklan ya, maksudnya kayak free endorsement untuk hal-hal yang menurut gue kecil, misalnya sewa Vespa di Bali misalnya, you're a superstar, lu dibayar mahal sama brand dan film, atau lu bikin musik, royalti dan lain-lain. Masa lu kalau lagi sama teman-teman lu, masa sewa Vespa lu nggak bayar sih, demi kayak cuma dapat satu postingan gitu. Itu buat gue hal-hal yang kayak di satu sisi gue kayak, tapi kan lu punya uangnya, maksudnya lu bisa dan nggak ngerusak image atau feeds lo atau story lo untuk kayak thank you
sewa rental Bali itu misalnya. Tapi gue juga ngerti kayak ada di posisi itu emang enak kalau bisa gratis kenapa bayar gitu. Karena gue pernah ada di posisi itu. Posisi zaman-zaman dulu dikasih sepatu, dikasih apa kayak ayo silakan datang ke toko, silakan ambil. Gue kayak maling. Gue pernah ada di posisi itu. Tapi sekarang kan gue keluar dari situ. Gue nggak mau kayak gitu lagi. Jadi gue struggle tuh sama hal-hal yang kayak gitu, termasuk star syndrome. Gue nggak mau jadi star syndrome, tapi gue ngerti kalau orang jadi star syndrome tuh kayak gue ngerti sih, tapi nggak gue aminin, tapi ya gue ngerti posisinya dan rasanya kayak apa. Waktu itu yang bikin cabut kayaknya ini deh, sekolah waktu itu gue cabut kan, cabut itu yang kayaknya gue mesti ini nih kita supaya gue jadi nobody lagi gitu. Nah, itu kan pemilihan-pemilihan yang jarang orang lakukan ketika udah mendapatkan itu. Tapi ya mungkin untuk memahami ini semua, mungkin pada saatnya mungkin lo akan mengerti. Maksud gue rootsnya yang ngebuat lu sadar bahwa gue harus keluar ke SMA di US buat menjadi nobody gitu. Apa rootsnya? Nyokap? Hah, enggak, nyokap justru nyokap ngelarang gue. Nyokap kan gue anak paling kecil di keluarga. Jadi nyokap gue diterit kayak baby dulu. Jadi ketika bayinya di keluarga mau cabut boarding school tuh kayak enggak boleh gitu kan. Tapi gue kayak enggak apa-apa, aku mau bla 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 bla, aku cari beasiswanya dan lain-lain gitu. Meyakinkan orang tua. Wah, gue nggak pernah ditanya ini lagi, nggak tahu gue. Kayaknya emang udah natural aja kayak. Ya gue tahu gue mau punya star syndrome dan itu enak banget. Mungkin karena basicnya suka challenge aja kali, kayak suka nantang diri dan suka ambi aja kali ya, cik gitu. Malas gak sih denger? Nggak, tapi gue kayak nggak tahu. Pokoknya waktu itu gue kayak gue pengen melepaskan ini. Tapi ada pemikiran kayak tadi lo tadi kayak, tapi itu kan nggak lazim, itu kan bukan nggak benar. Lo kan udah punya semuanya, masa lo mau ninggalin itu gitu. Waktu itu gue cuma mikirnya kayak enggak ya, gue mau sekolah karena tugas gue sebagai anak umur 16 tuh sekolah, gue mau nyelesain SMA gue. Ya udah kalau emang ini karir masih rezeki gue, ya ntar gue balik pasti ada lagi gitu doang sih gue mikirnya. Gimana baru di sekolah di US? Terus kayak tidak ada yang mengenal aku bisa menggunakan apapun yang aku mau. Gue di Tangerang. Kuliah? London School. Ambil? Komunikasi. Ya PR. SMP deh? Ya enggak, mau tahu aja, siapa tahu ada kayak lo kenal ini enggak gitu. Oh enggak ada ya? Gak, gue di Tangerang doang. Oke. SMA di US ya, seru sih. Ya itu membukakan banyak pikiran gua tentang kehidupan. Lu mencerat lagi kehidupan ini gitu. Karena tadinya ya udah, gue tadinya maksudnya ada di keluarga yang normal-normal aja, biasa aja ya, mungkin bisa dikategorikan happy family. Terus abis itu kerja dari kecil, udah kayak pandangan hidup gue gitu-gitu aja kan. Terus begitu ke US baru yang kayak damn, begini ya kayak gimana? Iya, gue baru tahu maksudnya kayak apa ya? Aduh, atau digoreng cuma maksudnya pemahaman. Nah itu juga tuh kayak untuk hidup di kayak lo harus berpikir ulang apa yang harus itu. Konsep bahasa Inggrisnya unlearn and relearn tuh gue pertama kali belajarinnya di US gitu. Maksudnya apa yang gue udah yakinin dan gue menjadi pedoman gue selama 16 tahun ke belakang gue hidup, begitu gue kesana, gue ketemu orang-orang terbaik di hidup gue saat momen itu gitu ya. Dan mereka ateis atau mereka nggak straight sexuality-nya. Dan itu membukakan pikiran gue tentang at the end of the day, ini tuh cuma tentang orang baik dan orang yang gak baik gitu loh. Bahwa yang tadinya mungkin gue punya pedoman kayak, oh enggak, semuanya tuh tentang keimanan atau faith dan lain-lain. Itu semua terpatahkan tuh sama kehidupan gue selama di sana. Guru-guru gue yang kayak menyelamatkan hidup gue misalnya di sana, tempat curhat gue. Non-believer kan. Tapi masa dia harus masuk neraka just because dia gak percaya? Mungkin dia gak tahu, mungkin dia punya background yang lain. Hal-hal kayak gitu yang bikin gue jadi kayak mulai dari momen itu sampai momen ini beneran oke, semua sama, nggak ada yang beda. Ini cuma masalah baik atau nggak doang. Nggak peduli backgroundnya, nggak peduli embel-embel kepercayaannya, nggak baik atau nggak, udah itu doang. It feels like liberation gitu sih. Banget. Nggak ada yang tahu gue. Banget. Tapi lu kayak gue ini lo di enggak. Gue dulu bikin zaman sebelum lu ada namanya second account dan Finsta dan burner account itu gue bikin tuh. For the sake of gue bikin Iqbal Ramadan as it is. Yes, gue bikin. ada... Namanya bukan Iqbal juga. Gue di sana dipanggilnya adalah. Tapi gue jadi panggil itu lagi abis ini orang nonton enggak. Cuma gue dipanggil lah satu panggilan lain gitu. Tapi kan lu jadi
nggak punya followers Iya. yang kayak jadi mereka kayak mempertanyakan gitu nggak sih atau Enggak dong. enggak ya? Ya sekarang kalau lo ketemu orang terus dia nggak punya followers, emang lo pertanyakan kenapa dia nggak punya followers? Enggak. Enggak juga kan? Iya. Kan nggak tahu siapa. Oke. Terus Ya udah gue bikin burner account, gue bikin ini dan berhasil. Maksudnya gue ya mungkin skill acting gue juga terlatih kali di situ karena gue metode ya kan, gue tinggal di situ gue berakting. Ya, tapi ya gue menjadi manusia biasa aja, nggak ada yang tahu gue. how does it feel? Great, fucking great, seru banget beneran. Gue jadi paham kalau ternyata itu adalah momen pertama kali gue tuh mencoba untuk menemukan kalau gue tuh punya value ya terlepas dari karir gue. Karena selama ini pas di Indonesia waktu gue mau star syndrome itu, misalnya gue mau sesuatu ya gue bisa lah orang gue dikenal dalam tanda kutip, gue mau deketin perempuan ini misalnya, ya harusnya sih lancar-lancar aja awalnya karena ya dia tahu siapa gue gitu. Begitu itu semua ditarik, terus lo dipindahin in the middle of nowhere, gue mau berkata kasar, nowhere di Montezuma, New Mexico, bersama anak-anak dari 90 negara, kan jadi nobody. Tapi ketika lo akhirnya bisa punya friend groups yang mantap di sana, lo bisa punya community lo di sana, lo bisa bikin band di sana, lo bisa ya deketin perempuan di sana for who you are. Itu kan yang bikin gue jadi kayak, berarti gue sebenarnya punya ya value jadi sebagai individu terlepas dari apa yang gue punya di Indonesia, karena kan mereka nggak tahu itu. Itu yang bikin gue kayak, ya makanya kayaknya gue punya trust issue yang gede banget tuh. Gara-gara gue tahu rasanya disayang dan dirangkul sebagai teman. Karena gue ya orang biasa gitu. Value apa yang lo temukan selain dari yang tadi lo ceritakan ya? Gue belajar jujur sih. Gue belajar jujur di sana. Itu yang gue terapin banget sampai hari ini. Jujur aja, maksudnya jadi diri sendiri aja. Karena emang Indonesia tuh, maksudnya lingkungan kita emang lebih banyak conformity ya, kayak kita harus menjadi yang di sekitar kita dan setuju sama mayoritas apa. Sedangkan kalau di sana kayak ya enggak, kita bisa punya beda pendapat dan berdebat, dan enggak lu hitam gue putih, lu B gue A, nggak apa-apa sih gitu. Nah makanya stay jujur. Dan lo bisa memakai apapun yang lo inginkan Itu tanpa iya. ada judgement. Itu iya. Menurut gue maksudnya itu tadi ya, kayak ujungnya tuh kayaknya tentang baik atau enggak baik aja. Jadi cara berpakaian, keyakinan, background keluarga, background kultur, timur atau barat, parenting style. Maksudnya semua itu jadi kayak cuma embel-embel aja buat gue. Tapi kalau ujungnya adalah gimana lo baik aja. Baik tuh kan menurut gue objektif, kayak gimana lo nge-treat orang, apalagi orang-orang yang nggak bisa ngasih apa-apa buat lo. Dan lain-lain. Gue ngerti. Iya kan? Kayak gue nggak tahu ya. Secara natural orang-orang di sana tuh philosophical talks nggak sih? Maksudnya kayak memang itu bagian part of daily aja. Enggak juga sih, enggak ya? enggak sih. Maksudnya enggak ada kayak obrolan kayak gini gitu, enggak sih. Ya, di sana sih obrolannya kayak ya sama-sama ya bodoh-bodoh juga sih, sama aja, cuma pakai bahasa Inggris aja menurut gue ya. Kalau gue lihat Jadi kayak kalau lebih gue keren lagi gitu ya? iya sebenarnya, lu ngomong bahasa Inggris kagak cuy, isinya sama aja Jack, beneran bodoh-bodoh juga isinya gitu. Okay. Tapi ya ini kan semua juga gue menyadari ini kan pasca itu pasca gue udah lulus baru kayak iya ya, dulu tuh gini ya, dulu tuh gitu ya. Pas lu lagi ada di dalam sistemnya ya lu nggak ngeh lah, nggak sedip itu gitu. Terus setelah itu lu sempat balik Dandilan atau lu kuliah dulu Dandilan? Gue balik dulu, terus di summer break tahun pertama gue main Dilan, balik lagi nyelesain SMA-nya kelas 3. Habis itu baru balik for good di Indonesia untuk beberapa saat. Oke, berarti itu sebelum kuliah. Sebelum kuliah, benar. Sebelum kuliah kan? Sebelum kuliah. Dilan itu sebelum kuliah. Wow. Iya benar. Sebelum kuliah lu udah menjadi Dilan. As if itu kayak ini ya, kayak sebuah kayak gitu ya. Gue ngeliatnya kayak oke. Ini gue mesti clarify ya, bahwa gue tuh tidak pernah merasakan demamnya film itu karena gue nggak di sini. Karena gue waktu itu lagi di sana. Sosial media. Oh iya. Tapi kan sosial media. Fana. Iya dong. Maksudnya, lu kebayang nggak? Lu hidup di hutan, di sebuah kastil. Sekolah gue tuh beneran kastil. Anjir, seru. Kastil, hutan, gunung bersama ular rattlesnake yang ekornya yang bunyi-bunyi itu sama mountain lions. Sosial media lah. Maksudnya tapi ya udah begitu ditutup kan.
hidup gue itu lagi gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi gue nggak pernah merasakan. Tapi begitu gue balik ke Indonesia for good itu begitu pulang dan lulus baru yang kayak I see. Oke, it's a big deal then. Gitu. Dan setiap lo balik, itu menurut gue lumayan aneh ya. Pada saat lo di US, lo menjadi orang biasa lagi, tiba-tiba di Indo lo kayak, oke. Tapi Dilan menurut gue juga itu pasti tadi yang lo bilang big thing buat hidup lo. Tapi apa menurut lo yang merubah perspektif lo tentang kehidupan maybe? Menjadi Dilan atau tadi lo bilang itu hanya pekerjaan memerankan seorang Dilan? Karena bagi kami yang tadi lu bilang kita ada di Indonesia, it's a big thing itu. Damn. Ya, gue bersyukur. Maksudnya pernah melakukan itu dan itu menjadi salah satu histori di karir gue gitu. Filmografi gue ada film tersebut dan gue bangga gue pernah menjadi Dilan gitu. Cuma kayaknya memang waktu itu di momen itu momen untuk gue nggak ngelihat itu sebagai pekerjaan lagi. Kalau tadi gue bilang sebelum gue kuliah di grup lama kayak ini pekerjaan gitu. Begitu udah mulai main film tuh kayak enggak ini seru juga ya gitu. Udah akhirnya itu jadi sebuah kesukaan yang baru. Sampai gak bisa dipungkiri bahwa akhirnya Iqbal Ramadan tuh lebih dikenal sekarang di layar lebar kan. Lebih layar lebar, layar kaca gitu sebagai pemain film gitu anjing. Aktor gitu. Kayak lebih dikenal kan kayak gitu kan. Terus gue kayak gini ya, gue padahal tadi nggak ada niatan untuk kayak shift karir juga karena di kepala gue taunya ya gue main musik dari kecil. Itu yang ada di kepala gue. Tapi begitu keaktoran sedap. Kak, gue selalu bingung kalau lu aktor, gue kayak oke. Nggak, keaktoran ini maksudnya langsung meleleh gue kayak lintas coy. Ya maksudnya keaktoran ini mulai kayak dibahas lagi mulai dilakukan lebih serius gitu baru yang kayak oke. Seru juga ya, maksudnya ini bisa jadi sebuah outlet atau output buat gue berkarya gitu. So I take it seriously setelah itu. Tapi udah gak pernah jadi pekerjaan sih, emang udah for fun. Dan gue waktu itu juga setahun film gue cuma 1. Gue cuma bisa syuting dan main film tuh 1 doang. Karena terbentur jadwal kuliah kan. Jadi ya udah jadi ya satu. Makanya kenapa gue selalu kayak ngerasa ada di 2 dunia antara musik dan aktor. Dia terlalu aktor untuk musik dan dia terlalu musik untuk aktor. Karena gue emang gak pernah beneran yang kayak dalam 1 tahun 4-5 film. Dalam 1 tahun 100 manggung gitu. Gak pernah. Jadi yang kayak ya ada di antara 2 dunia ini gitu kakinya. Balik lagi Dilan, dari cerita lo tuh kayak Dilan sesuatu yang biasa, ya kan? Sesuatu yang memang lo lakukan itu. Kan gue gak tahu akan jadi kayak gitu Ti. Gue kan iya dong. Gue kan gak ngambil project itu gara-gara gue tahu kayak ini akan juta-juta. Ini jaketnya akan dipakai sama abang-abang ojek online. Pas gue pernah waktu itu gue masih tinggal sama orang tua waktu itu. Terus gue punya warkop mie instan. Hampir gue kesebut brandnya. Langganan di depan komplek gue. Indomie kan maksud lo? Ya, terus kita nggak disponsorin jangan. Terus abis itu gue duduk di situ, gue kenal sama masnya. Shout out Mas Nana nih, salah satu pembuat Indomie pinggir jalan paling enak. Gue lagi duduk di situ. Ini gue baru pulang dari US. Terus tiba-tiba mas ojek online itu datang. Terus dia pakai jaket Dilan. Duduk di layoutnya tuh letter L. L gitu. Yeah. Terus gue di sini, terus dia kayak di sini gitu. Jadi sambil gue makan, terus dia kayak pesan bubur kacang hijau gitu, tapi dengan menggunakan jaket Dilan dengan bendera Amerika terbalik. Terus gue kayak, wow, itu salah satu momen awal gue yang kayak, oke. Kalau ini udah sampai ke dalam tanda kutip grassroots, maksudnya sampai ke orang bapak-bapak ojek online memakai jaket ini gitu. Ini kayaknya sesuatu deh. Itu momen pertama gue kayak, oke, it's something gitu. Yeah. Tapi ya gue nggak pernah tahu kan akan kayak gitu Ti. Jadi ya buat gue ya it's a project, it's a character that I played, I loved it, while it lasted, I'm proud itu ada di filmografi gue, I'm proud that I did my job well di period waktu itu gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Seperti apa Pidi baik in person? Gue penasaran. Ya seperti dia di dalam tulisannya sih. Gitu aja udah Ti. Lo pernah ketemu? Belum. Lo harus ketemu mungkin. Sekali-sekali atau sekali aja juga bisa sih. Karena kayaknya banyak yang bingung gitu. Oke. Seberapa berarti nggak begitu pengaruh ya dalam hidup Iqbal ya sebetulnya Dilan? In terms of apa nih?
Karakternya, filmnya. Ya. Oh, berpengaruh sih, berpengaruh. Itu yang bikin akhirnya Iqbal itu jadi punya image aktor deh, kayaknya mulainya dari situ. Oke. Dan itu yang membuat gue akhirnya jadi kayak oke, kayaknya gue pengen coba main film tuh gara-gara Dilan juga. Tapi itu kan because of the project gitu. Gue nggak pernah tahu Dilan tuh akan jadi sebesar ini. Ya. Dan gue nggak mau juga terlalu nyaman dengan kesuksesan yang pernah terjadi di masa lampau, Ti. Ya. Karena kalau nggak apa bedanya kalau gue juga masih bawa embel-embel grup musik gue yang lama misalnya. It's the same thing kan. Kalau lu pernah sukses banget di satu hal dan kesuksesan di masa lampau itu jadi satu-satunya hal yang lu pegang untuk karir lu di masa depan. Terus poinnya apa? Lu berkarya kan? Iya dong. Ya. Tapi menurut seberapa sulit lo keluar dari Dilan? Gue sih nggak sulit. Oke. Kalau gue ya, yang sulit itu kan persepsi orang. Ngelihatnya kayak tetap Dilan gitu. Terus gue enggak, saya Iqbal, Bu. Enggak, kamu Dilan, coba gombalin saya. Enggak, Bu, saya Iqbal, Bu. Lagi beneran ada momen itu. Iya. Iya, beneran enggak. Gue ada masanya gue yang kayak mengkampanyekan diri gue sendiri bahwa kayak enggak, gue tuh Iqbal Ramadan. Dilan itu adalah karakter yang gue mainin. Pun juga karakter-karakter yang lain seperti Ali, seperti Piko, seperti Mingke Bumi Manusia atau ya seperti Ian di Perayaan Mati Rasa gini. Jadi emang itu karakter aja, Bu, gitu. Oh enggak gitu kayak. Oh, ya. Itu spesies paling kuat sih itu ibu-ibu tuh. Man, the best. Oke, dan Kim mungkin kayak dari 100 tuh kayak mereka 50 kali ya yang mengidolakan lo. Iya, kayaknya mereka mengidolakan Dilan sih. Mereka nggak mengidolakan Iqbal. Mereka mengidolakan Dilan. Oke, tadi lu juga sempat bahas soal musik. Kayaknya itu salah satu yang paling baru juga selain film terbaru lo, Perayaan Mati Rasa. Ballet. Hampir semua artis cilik, lu bisa disebut artis cilik? Iya bisa, Okay. bisa deh. Hampir semua artis cilik, Justin Bieber, Miley Cyrus, pasti akan ada transformasi dari untuk kayak, gue nggak tahu ya, apakah itu memang secara langsung atau secara natural mereka pengen merubah brandingan mereka, atau memang diri mereka tuh emang beneran berubah? You get the point? Iya, gue nggak tahu kalau Babang Justin sama Mbak Miley itu gimana. Tapi kan mereka waktu itu memang cukup drastis ya. Drastisnya tuh bener-bener. Terus pas gue ngomong drastis ini, terus yang nonton lalu juga drastis, gila. Terus gue kayak, oh iya ya, nggak gitu. Lu naik kuda gitu. Ya, maksudnya bisa jadi orang juga punya asumsi yang sama. Karena ini kan gue ngomongin gue, jadi ya gue mungkin subjektif. Cuma iya, ya itu proses sih. Kalau gue selalu ngerasanya itu ballet itu kayak output dari hasil gue berproses justru. Jadi selain berproses lewat balletnya, tapi itu juga hasil dari apa yang udah gue lalui di proses gue, mulai dari US, gue main film, gue mulai mencari guru-guru karena gue banyak mempertanyakan kayak ini tuh emang harus kayak gini ya, itu kayak gini ya, ini tuh gitu ya. Dan berarti in kind of musicnya. In kind of music dan kehidupan gitu, maksudnya in general gitu, kayak tentang karir, tentang kayak in general, termasuk musik. Di momen-momen itu juga gue akhirnya mulai ketemu dan menjadikan Om Divindes misalnya menjadi mentor gue yang maksudnya di luar kamera pun ya gue emang datengin mereka dan gue emang ngobrol gitu loh. Jadi di proses transformasi itu, gimana pertama kali lo ketemu Om Leo? Kebayang. Gue tuh abis ketemu Om Leo, terus orang abis ketemu, dari mana lo? Ketemu sama Om Leo, oh jangan lama-lama. Terus gue kayak kenapa, gue nyaman lagi, gue suka lagi. Tapi ya pertama kali yang dia nggak pernah berubah sih, dia begitu aja gitu. Dan itu yang kayak makanya value yang tadi gue bilang kayak jujur sama diri sendiri. Nah ini tuh hal-hal yang gue temuin sama mentor-mentor gue hari ini Ti. Mereka tetap konsisten ada di jalannya sampai hari ini. Mereka mungkin dikenal sebagai penggerak, guru, apa segala macem, suhu lah gitu ya, abang-abangan ya, mungkin bahasa zaman sekarang ya. Itu mungkin karena mereka jujur dan begitu aja udah dari zaman dulunya gitu loh. Nah, mereka berada di skena sebelum skena so called. Iya, sebelum aneks-aneks ini ada, mereka udah ya begitu aja gitu kan. Dan mungkin tadinya mereka juga gak ngerasa mereka keren atau apa ya. Sampai sekarang mereka juga gak pernah ngerasa gitu sih. Cuma maksud gue kayak dulu mereka temenan aja, biasa aja gitu. Cuma yang semenjak gue belajar di proses transformasi ini, ya menurut gue ballet itu adalah outputnya itu. Nah sekarang gimana caranya setelah balletnya ini keluar, ada album 1, tour dan lain-lain, gue tetap pengen terus bertransformasi dari balletnya. Jadi kalau tadi Iqbal bertransformasi menjadi ballet, nah sekarang balletnya gimana caranya untuk bisa
bertransformasi dengan cara eksplorasi, dengan cara eksperimentasi di musiknya, di penulisannya, kolaboratornya dan lain-lain. Next, this year. Oke. Naik naga coy. Enggak lah. Oke, tapi mungkin itu another topik lagi, mungkin balik dengan semua yang lo punya, dengan Famous-City dan lain-lain, akhirnya lo ngeluarin balik sesuatu yang pasti itu sangat berbeda, dan respon orang itu banyak banget. Kayak gimana lo menampung itu semua, dan gimana caranya tadi penampungan itu dan lo menjadi output yang tadi lo bilang eksplorasi dan lain-lain. Menurut gue it's not easy lagi. Iya, ya mungkin tadi gue bilang ya kayak gue suka tantangan. Enggak deh. Nggak, tapi ya gue poinnya lebih ke tadi value tentang kejujuran itu sih, Ti. Kejujuran, gue emang pengen, karena Bale itu adalah project gue pertama yang tidak dibawahi oleh entitas yang lebih besar. Misalnya kalau gue main di sebuah film atau karakter dan karakternya itu meledak, atau filmnya itu meledak, atau box office dan lain-lain, itu tetap di bawah entitas production house-nya kan. Jadi gue tetap, itu bukan punya gue. Kayak Dilan, Ali, Mingke, Piko, Ian, itu mungkin identik dengan gue, tapi itu gak pernah jadi punya gue. Nah, Bale ini adalah hal pertama yang gue punya, my own, beneran gue punya, dan gak ada yang boleh ganggu gugat. Lu suka syukur, kalau gak suka gak apa-apa, terserah. Tapi ini adalah gue. Waktu itu tuh poinnya tuh kayak gitu. Memang bentuknya musik karena pengen kembali ke roots. Soal menanggapi gimana tanggapan yang macam-macam, ya gue udah sadar betul dengan apa yang akan terjadi. Karena pertama gue sadar, maksudnya itu bukan apa yang diekspektasikan kalau seorang artis cilik atau artis pop membuat sebuah karya. Tapi terlepas dari hujatan, pujian, masukan, kritik dan saran, gue akhirnya ngerasa bahwa Bale ini tuh jadi filter, Ti. Kenapa tadi akhirnya gue jadi bisa bilang enggak, ibu-ibu itu ngefansnya sama Dilan? Karena begitu ada Bale, mereka nggak suka Bale. Tapi orang-orang yang follow Bale, yang dengerin Bale, banyak juga nggak yang nonton filmnya Iqbal Ramadan gitu loh. Jadi menurut gue ini tuh memang jadi filtrasi ya antara yang kayak memang ya udah militannya Iqbal aja, sama orang-orang yang emang Iqbal bikin musik, ya gue lebih suka musiknya mungkin daripada filmnya. Atau kebalikannya, enggak, Iqbal mah main film aja, gak usah main musik gitu. Nah itu adanya tuh lewat Bale. Harus ada, karena kalau enggak, gue akan terus dibayang-bayangin sama apa yang bukan gue dan apa yang bukan punya gue, Ti. Gitu. Berarti untuk sekarang Bale itu adalah paling jujur seorang Iqbal Ramadan. Iya. Gitu. Kalau di film gue bisa jadi orang lain dan gue bisa nangisin kesedihannya karakter gue tanpa gue bawa tidur gitu malam itu. Ya kalau di Bale gue harus jadi diri gue apa adanya aja. Lu suka syukur, kalau nggak suka, lu kayak nulis diary atau lu cuma jadi diri lu sendiri. Terus ada orang yang nggak suka, masa lu apologetic tentang diri lu? Ya gue begini men. Ya kalau lu nggak suka, kalau lu suka kan, ya. Kan itu sulit untuk tidak kayak fuck you. Iya. Ada momennya yang kayak bajingan, gue dibilang suara gue jelek, terus gue ngeliat orang kayak ngecover juga, terus yang kayak gue kayak bajingan nih. Maksudnya ada momen-momen kayak gitu juga, karena ya manusiawi lah menurut gue, sosial media bisa ngebuat kita ngerasa itu real gitu. Tapi ya satu, gue udah jujur dan gue cuma jadi diri gue doang. Alhamdulillah masih ada yang suka dan dengerin, dan masih banyak yang follow Bale tapi nggak follow Iqbal atau nggak tahu Iqbal Ramadan, termasuk Mariana Renata misalnya. Lu di follow Bale yang di follow Mariana Renata. Apa Mariana Renata? Bale, bukan Iqbal loh. Aneh kan? Aneh. Ya gue juga kayak terus ada yang dengerin albumnya, ada yang beli CD-nya, beli kasetnya, ada yang datang ke turnya, ada yang pertama kali denger di festival-festival musik, dan akhirnya jadi kayak boleh juga gitu, memperhitungkan. Walaupun ini masih perlu jam terbang dan lain-lain, dan gue akuin juga. Tapi poinnya adalah ya gue bisa menjadi diri gue lewat musik. Kalau lu suka itu tadi ya, kalau lu suka alhamdulillah. Karena dengan pikiran kayak gitu, Ti, alhamdulillahnya, puji Tuhannya adalah hinaan dan kritikan itu, hinaan dan cacian itu jadi sama indahnya sama kayak pujian. Jadi kayak sama aja. Ya kan lu cuma jujur doang. Lu cuma jadi diri lu doang, Ti. Gue cuma jadi diri gue. Jadi kalau misalnya ada yang ngehina atau ada yang ngemuji, ya sama aja buat gue. Oke, got it. Iya gitu. Oke, nanti mungkin kita ngobrol off cam. Karena gue kayak baru kayak gitu ya. Ngerti. Oke. Gitu. Tadi udah cukup panjang kita ngomongin Iqbal, Dilan, Bale. Salah satu peran paling baru Ian. Premisnya menurut gue menarik. Seorang
kakak Ya. yang ingin menjadi musisi, tapi selalu dibandingkan oleh sang adik yang Ya. diperankan oleh Umay. Ya. Seberapa dekat lo dengan karakter Ian? Sama-sama punya mimpi di musik kali ya. Itu secara garis besar. Terus yang kedua juga mungkin tentang komunikasi ke orang tua yang cukup buruk misalnya. Itu salah satu persamaan. Karena kan di film Perayaan Mati Rasa ini premisnya si Ian itu kan memang karena mengejar mimpi, maka dia memilih untuk sedikit menjauh dari keluarga. Menjauhnya itu kan mungkin dengan hal-hal kecil, misalnya yang kayak nggak bales teks, terus nggak ngangkat telepon, hal-hal kecil yang mungkin ya gue juga lakuin sih sejujurnya di hidup gue gitu secara pribadi. Itu gue ngeliat kesamaannya. Gue ngeliat ambisinya Ian yang gede banget. Gue ngerasain itu di diri gue juga. Terus mungkin ini juga persamaannya Ian yang terbesar yang gue lihat itu adalah tentang kayak, which is ini banget, yang mana itu menurut gue ini ganggu banget King abis sih, adalah ketika lo udah punya sesuatu di kepala lo udah punya mimpi, itu nggak ada yang bisa nyetop. Itu nggak ada yang bisa nyetop. Lu udah mau sesuatu nih, Ian udah mau sesuatu, Iqbal udah mau sesuatu nih, itu bakal ngapain aja sih? Bakal work, bakal kerja, bakal ngusahain hal itu sekuat tenaga. Geser lo semua, gue mau begini pokoknya. Itu Ian banget. Dan It's a bad thing. Iya buat gue. Karena lu akhirnya jadi pakai kacamata kuda kan bahasanya tuh. Mata lu cuma kesini doang, lu nggak bisa ngeliat samping-samping, nggak bisa ngeliat ke belakang, lu nggak bisa ngeliat kalau lu ternyata nyakitin orang, lu menjauh dari keluarga, lu nyakitin sahabat lu. Gitu. Serius. Itu menurut gue universal experience. I'm glad kalau lu bisa sharing kalau lu juga kayak gitu. Tapi itu kayaknya emang problema. Gue pikir itu kakak pertama. Ternyata Lu anak pertama? Oh damn. Nggak, lu sebagai anak pertama, lu ngerasa nggak bahwa lo itu harus bisa ngebuktiin ke orang tua kalau lu bisa jadi contoh buat adik lu? Lu ngerasa kayak gitu nggak? Itu diminta atau emang udah natural sebagai anak sulung lu ngerasa kayak gitu? I think natural. Orang tua lu nggak pernah minta? Nggak Berarti lu ambi? I think. Karena orang tua lu nggak pernah minta lu ambi? Itu another question. Tapi menurut gue, sepertinya gue natural menjadi seseorang yang harus seperti yang tadi lo bilang. Karena gue adalah kakak pertama, gue punya adik, tapi gue harus melaksanakan tugas ini sebagai seorang anak pertama perempuan. Jadi bukan berarti. Lu ngerasa harus jadi contoh gak buat adik lo? Ya. Itu natural juga? Tapi adik lo kayak lo gak? Apa yang dia geluti sekarang agak mirip. Oh gitu? Itu gara-gara ngeliat lo? Maybe. Menurut lo bener gak statement kalau misalnya adik itu lebih punya kebebasan untuk mencoba hal baru? Itu ya. Belum selesai, buset. Belum selesai itu ya. Belum selesai. Iya, tapi ya ada lebih bebas untuk mencoba hal-hal dibanding kakaknya, karena kakaknya tuh dalam tanda kutip eksperimennya orang tua juga pertama kali jadi orang tua pas punya lo. Lo setuju berarti sama itu ya? Ya mungkin itu memang problemnya anak pertama mungkin. Ya atau emang gua ya ambi aja kali mungkin jadi kayak gitu Tapi juga. gue jadi penasaran. Jadi poin lu tadi nanya ke gue itu apa? Ya, gue pengen tahu dari sudut pandang anak, karena kan gue anak kedua, kan gue adik di keluarga. Jadi gue begitu memainkan Ian, itu menjadi perbedaan terbesar gue, bahwa gue nggak ngerti jalan pikiran anak pertama. Gue nggak tahu punya perasaan yang kayak untuk menjadi contoh buat adik, kan gue nggak pernah punya perasaan itu. Gue nggak ngerti tadinya. Tapi buat apa ambisi lu? Ambisinya ya buat gue aja, buat diri gue aja kalau itu. Gue nggak punya beban kayak lu, gitu. Lu kayak oh gitu beban. Nah maksudnya gue nggak punya beban yang kayak oh ya ini gue punya adik, gue harus ngasih contoh yang baik itu. Ya kan gue nggak punya itu. Tapi begitu jadi Ian baru yang kayak ada yang lihat nih. Terus ya kalau di film itu kan diceritanya juga adiknya lebih sukses ceritanya. Jadi sering ada perbandingan. Adik kamu juga bisa kok sukses tanpa melupakan keluarga gitu-gitu. Jadi itu yang bikin perasaan-perasaan yang gue nggak pernah punya, gue pertama kali ngerasain lewat Ian ini. Tapi perbedaan terbesarnya itu, gue nggak pernah ngerti jadi kakak. Baru lewat Ian doang. Jadi terima kasih lu Ian. kakak, iya. Terima kasih Ian. Tapi apa yang paling lo gak ngerti lagi dari kakak? Apa yang ngebuat lo gak ngerti dari kakak lo deh? Mungkin gue bisa jawab. Lu kakak gue? Nggak, justru gue tertariknya lu anak pertama. Adik lu laki-laki perempuan? Laki-laki. Berapa? Satu. Oh jadi lu berdua doang? Iya, berarti lu juga kan? Iya, cuma kita kebalik. Lu berapa tahun bedanya? 8. Oh 8, lumayan ya. Ada nggak momen di hidup lo yang kayak
gue tuh harus menjadi contoh buat adik gue harus membanggakan orang tua gue mau ngejar mimpi gue, tapi di momen itu justru lu malah menjauh dari Sama mereka. mereka? Iya. Iya. Ada. Masih. Tapi menurut gue bukan karena memang itu jalannya gue nggak punya waktu untuk mereka. Bukan berarti gue secara sengaja karena passion gue itu dan itu meninggalkan mereka. Itu kayak menurut gue soal waktu, soal prioritas. Oke, berarti ya lu memprioritaskan mimpi lu dibanding keluarga kan? Nggak gitu juga. Loh, lu tadi bilang gitu tentang prioritas. Iya. Sekarang mungkin. Oke. Sekarang lu berarti lebih memprioritaskan mimpi Nggak daripada juga. keluarga. Karena ini yang dialamin sama Ian. Iya. Maksudnya perasaan kakak pertama dan anak pertama ini yang dibahas di film ini gitu loh, Ti. Emang salah kalau ngejar mimpi buat keluarga? Toh juga nanti kalau lu sukses, keluarga lu pasti akan sukses juga kan. Lu pengen buktiin itu. Tapi kan kamu jadi jauh sama kita ya. Tapi aku pengen bisa berdiri kaki sendiri gitu. Nah ini maksudnya perasaan ini yang gue gak punya tadinya. Iya. Akhirnya lu punya dan Gue jadi bisa paham. Gara-gara Ian. Terus setiap kali gue ngobrol sama Priscilla Jamail misalnya, Gurnet Elektrik, dia main di sini kan? Dia kakak. Bukan, dia tetangga, maksudnya sahabat gue, teman kecil. Dia seorang kakak juga. Oh dia seorang kakak, iya. Di dalam kehidupan nyata dia seorang kakak perempuan kayak lo. Adiknya laki 2. Tapi ketika ngobrol, ya kayak gini maksudnya. Apa yang lu rasain, apa yang dia rasain, gue juga jadi kayak gue bisa ngerti lagi dari Ian. Dan gue gak pernah punya itu sebelumnya. Tentang mengedepankan mimpi karena diberi kepercayaan sama orang tua walaupun harus jauh. Tapi juga bingung kalau misalnya memilih antara keluarga atau mimpi. Tentang prioritas, tentang waktu. Kayak gitu-gitu, Ti. Gue jadi penasaran dari sudut pandang anak bungsu. Terus yang tadi lu bilang, lu punya ambisi itu, lu pengen ngejar ini, ngejar itu. Apa? Buat apa? Selain buat diri lo sendiri. Ya kayaknya gue haus. Nggak, gue haus akan ini aja sih. Kalau gue bisa membuktikan ke diri gue sendiri. Impostor aja. Klasik lah. Semua yang gue dapetin ini karena gue beruntung doang gitu. Sering mikir kayak gitu. Jadi kayak gue harus bisa membuktikan kalau gue mampu aja. Di luar dari kayak karir atau apa yang udah menjadi embel-embel atau tanggungan gue dari gue kecil. Gue harus bisa di luar itu semua gitu doang sih. Oke. Ian. Dan itu juga didirect sama Umay. Filmnya Umay. Aneh gak sih didirect temen sendiri? Seru sih. Kocak maksud gue. Kayak ini ya, direkturnya Umay. Terus krunya itu tuh banyak banget. Gen Z berarti. Oh ya? Gen Z. Millennials? Ada millennialsnya ada. Cuma maksudnya yang belum lulus kuliah tuh ada. Lahiran 2004 ada. Lahiran 2006 ada. Menjadi tim produksi dan segala macam. Nah, gue nggak inget terakhir kali gue syuting bersama yang seumuran itu yang kayak bikin tugas sekolah nih kasarnya gitu ya. Gue nggak inget sih kapan terakhir kali. Jadi makanya kayak emang experience-nya menyenangkan dan itu dari teknis pembuatannya ya. Tapi kalau dari prosesnya bersama Umay sih fun dan harus ada orang kayak Umay, anak kayak Umay. Dan Umay berikutnya juga gitu yang masih muda dan berani untuk bikin film sih menurut gue. Kapan lo akan mengikuti jejak Umay mendirect sebuah film? Enggak, belum gue. Enggak. Ini juga pertanyaannya dia kayak lo nggak mau direct bang? Kayak enggak, gue nge-support lo aja. Kayak lo mau direct ya ntar gue support gitu. Tapi buat gue ngedirect sendiri kayak enggak sih, kayaknya kayak gue main musik sih. Tapi lo pernah bilang lo ingin di belakang layar. Dan ini kayak pertama kalinya ya lo menjadi eksekutif produser. Betul. Di Perayaan Mati Rasa. Kayak prosesnya gimana dulu, Bal? Lo menjadi aktor dulu terus kayak ini menarik deh, gue akan menjadi eksekutif produsernya atau sebaliknya? Justru berbarengan. Karena Umay itu waktu itu nelpon gue kayak, Bal ayo kita bikin film gini boleh gue bilang. Tapi gue gak mau cuma jadi aktor. Lu mau ngapain? Terus gue bilang gue bisa jadi apa, gue nanya. Karena gue gak ngerti kan. Yang bisa jadi ini, ya udah gue jadi itu. Udah itu akhirnya yang terjadi. Jadi itu salah satu TNC, maksudnya waktu itu akhirnya kita bisa berkolaborasi bareng dan bikin sesuatu bareng ya karena gue mau jadi orang belakang layar juga gitu. Pertama kali lo membaca skrip Perayaan Mati Rasa, ini berarti ini ditulis sama Umay juga? Jadi Umay di Cinemaco Pictures itu punya tim penulisan, tapi ide awalnya itu lebih banyak dari Umay juga memang. Dan dari lagu? Dan dari lagunya dia, benar. Pas lo baca ini, apa yang lo pikirkan pertama kali? Karena kan itu lumayan, gue lihat dari trailernya, kayak fuck, orang tua lo meninggal. Kok ketawa sih gue? Iya. Enggak guys, filmnya sedih banget, nggak ketawa kayak gue kok.
Yang pertama kali yang pertama kali kan Did you gue cry? nih tuh ya, kan gue kan ikut di dalam proses ininya lah sedikit banyak apa namanya inisiasi idenya, terus juga development skripnya. Jadi gue nggak bisa 100% objektif pas gue baca sebagai hanya pemain. Gue langsung kayak ke teknis ini gimana, ini kayaknya agak dragging di bagian ini. Jujur gue ada kayak gitunya. Oke. Jadi gue nggak bisa bener-bener ngerasain jadi sebagai aktor yang kayak wah gitu. Jujur nggak bisa. Tapi gue inget banget gue punya perasaan gue tuh nggak suka banget sama, bukan nggak suka, gue nggak ngerti kenapa karakter Ian itu tuh kayak gitu. Ya mungkin karena dia kakak kali ya. Jadi kayak kok gitu sih ngambil keputusannya. Lah kok gini sih gitu loh. Merasa lumayan kayak menyalahkan gitu ya. Mungkin kayak adik kakak, adiknya kok kakak gitu sih. Kamu gak akan ngerti deh, karena kamu akan gini. Ayo tapi tetap aneh gitu. Nah itu yang gue rasain kayak apaan sih kok di gini gitu. Apa yang buat Ian aneh? Ian gak aneh. Iya Contoh. contohnya ya itu tadi misalnya kayak mengejar mimpi prioritas, jadi nggak punya waktu kan disempetin misalnya. Hal-hal kecil yang kayak ya udahlah kak telepon aja 15, bilang iya lagi syuting bentar ya, ntar aku telepon lagi, paling nggak diangkat ya udah, abis itu teks lanjutinnya. Ini kan kalau Ian nggak sama sekali misalnya, nggak bisa yang cuma ngangkat terus apa dikit atau balas ntar ya mah ini lu, enggak gone aja pokoknya. Hal-hal kecil deh yang kayak gitu yang bikin kayak apaan sih nih orang saat itu ya. Sampai akhirnya ya jadi Ian ya, reading pembuatan karakter sama Rukman Rosadi, shout out Pak Rosa, guru terbaik di acting dan juga kehidupan. Ya salah satu guru terbaik yang pernah gue temuin. Baru gue kayak oh alah, gue ngerti gitu. Berarti lu lebih ngerti kakak lo dong? Gak juga. Ya jadi ya kayak ya udah kayak gue kan tadi gue bilang di awal gue tuh struggling mengerti semua orang, kayak kenapa sih ini orang kayak gini gitu, tapi ya nggak gue aminin juga, cuma kayak gitu. Sebagai eksekutif produser, apakah itu akan mempengaruhi satu sama lain gak sih? Atau no it's sama aktornya? Kayaknya kalau di prosesnya nggak terlalu sih. Apa iya ya? Udah gue amatir banget nih jawabannya, gila. Pertama kali abang-abang isi. Iya, kayaknya harusnya berpengaruh sih, karena kan maksudnya pemilihan timnya di dalamnya, berarti gue sebagai aktor siapa yang akan gue hadapin untuk tim-tim yang terlibat. Begitupun juga dengan pemain, itu kan dipilihnya bersama teman-teman di balik layar yang akan mempengaruhi gue di depan layar nanti sebagai aktor kan. Berarti berpengaruh sih. What do you learn from Ian and his universe? Mungkin yang lu bawa pulang atau yang gue gak usah bawa pulang nih, biarin aja di situ, biarin Ian di universe-nya. Mungkin tentang lo tuh nggak akan ngerti orang tua lo sampai nanti akhirnya lo jadi orang tua sih. Jadi emang udah kodrat dan aturannya aja, emang anak tuh sama orang tua tuh susah ketemunya gitu, jarang. Dan kalau lo berhasil melakukan itu, lo beruntung. Ian nggak, Ian bukan tipe yang beruntung. Nah gimana caranya? Udahlah dengan ketemu ini paling nggak dijaga aja sih komunikasinya. Karena kalau nggak, once itu lu nggak ada, maksudnya mereka nggak ada, terus lo cuma punya mimpi yang lo kejar ini, jadi nggak ada artinya sih. Jadi pertanyaan tadi yang lo tanyain ke gue, lo pilih mana jadinya, passion atau family? Sebagai Iqbal, bukan sebagai Ian. Terus setelah semua conversation ini, passion lah. Enggak lah, family gue. Family. Meski, ada lagi, misalnya nih, your family melarang lo untuk menjadi musisi, melarang lo untuk mengeluarkan album Fortuna, Ballet, itu lo akan seperti apa ya bang? Lu sama, lo kan jadi Ian juga. Iya, gue terobos juga sih. Tapi kan maksud gue family itu kan, kalau gue selalu menganggapnya family itu kayak keluarga tuh selain darah obviously, tapi kan juga orang-orang yang lu pilih untuk jadi keluarga kan. Kayak apa sih, chosen family, sahabat dan lain-lain, itu yang bikin kayak enggak sih, kayaknya family gue enggak akan. Jadi enggak masuk, hipotesa lu enggak masuk di gue. Oke. Pride Mati Rasa, kapan kita bisa tonton? 29 Januari 2025, Pride Mati Rasa, film Iqbal Ramadan setelah 3 tahun nggak ada filmnya di bioskop Indonesia, akhirnya balik lagi lewat film ini. 3 tahun? 3 tahun. Terakhir 2022 film gue. Raden Saleh. Oke.
Aha. Oke, gue sepertinya akan menonton. Gue Please. dan lagunya bagus. Lagunya sangat indah. Umay dan Natania Karin. Oke, jangan lupa nonton guys 29 Januari di bioskop-bioskop. Di Instagram ada satu yang nanya banyak banget Bal kalau lo. Aduh. Dari DMP, kalau bisa kilas balik ke suatu hari Aha, di masa lalu aha. dan menjalani ulang hari itu, kapan dan kenapa? Masa lalu, aduh, gue anaknya masa depan banget sama. Ada kayaknya di US ya mungkin. Di US. Malam hari ya? Iya, iya. Ada waktu itu. Gua inilah apa namanya, mungkin menyakiti hati teman gue yang harusnya nggak gue lakukan. Kalau gue bisa kembali, mungkin gue nggak ngelakuin itu. Teman. Iya. Ya. Perempuan. sorry gue jadi kayak gosip gitu. Oh iya, kalau jadi kayak fitnah atau fakta gitu sih, Ti. Jangan dong, jangan sih. Oke. Berarti itu di momen Iya, itu di momen itu, momen di US, itu. lo US. tidak melakukan hal yang membuat lo menjadi berantem berarti. Iya, ada beberapa sih, tapi US salah satunya. US salah satunya. Di Jakarta juga ada. Tapi poinnya setiap yang kalau gue ditanya kayak gini kayak tentang menyakiti orang sih. I wish gue nggak menyakiti orang. Oke. Selanjutnya dari @Mr.Sativa. Bal, di titik apa lo merasa suka dan pada akhirnya lo ngulik semua hal tentang tahun 90-an? Ya, di titik apa pertamanya? Wah, di titik apa sih, dari zaman gue SMP, zaman gue masih nyanyi di grup gue dulu itu gue udah Blue Album, Duki, nguliknya tuh udah kesana. Makanya gue bilang tadi, gue cerita kayak gue nggak nyaman banget nyanyi lagu ini. Orang dengerinnya Billy Joe, ya kan, jadi kayak man. Udah lama sebenarnya Ti. Cuma memang itu nggak tahu kenapa sih jadi kesukaan aja. Sampai akhirnya begitu makin kesini ketemu Tapi sama, kenapa 90s sih? Maksudnya kan banyak era. nggak tahu. Awalnya cuma dari situ ketertarikan, film-film yang gue suka, favorite movie gue Trainspotting juga dari era tersebut. Sampai akhirnya gue ketemu sama Om Leo, terus Om Leo ngajarin gue ilmu tentang tahu big data. Oke. Lo harus tahu tentang kenapa lo suka sesuatu dan kenapa terhadap semua hal. Why-nya itu, gue selalu bilang why-nya itu yang paling penting. Kenapa gue melakukan apa yang gue lakukan, kenapa gue memakai apa yang gue pakai, semuanya why-nya. Nah ternyata setelah gue pelajarin dan ngobrol sama banyak teman-teman gue juga yang seumuran, apa yang hari ini kita konsumsi, apa yang hari ini kita lihat, dan apa yang hari ini kita nikmati, itu tuh semua hanya pengulangan dari apa yang terjadi kebanyakan di era 90-an. Karena era-era itu memang eranya yang pertama kali muncul. Ya musik juga apa namanya, Grammy aja awarding night-nya secara genre terjadinya tuh di tahun 90-an dan sampai hari ini gak pernah nambah atau gak pernah berkurang. Itu hanya adanya dari tahun 90 gitu. Jadi tuh emang momen dimana hal-hal yang kita nikmatin hari ini tuh banyak muncul. Cuma karena kita gak tahu why-nya tadi, rasanya banyak hal-hal yang apa yang kita lihat tuh baru aja. Padahal sebenarnya banyak deh udah terjadi gitu di tahun itu. Karena gue ngerasa punya urgensi untuk tahu why-nya, dan gue tahu ternyata why-nya adanya di era itu, makin in love lah gue sama era tersebut gitu. Mungkin ini berhubungan ya, kayak kan lo Gen Z, ketika orang-orang tidak mendengarkan lagu yang lo suka dan tiba-tiba lo berada di environment yang kayak 90s gitu, kayak Om Leo, maksudnya mereka mengalami era itu. Tapi tiba-tiba kayak ada ini gak sih, pembuka cakrawala. Karena jujur gue juga pernah ketemu Om Leo dan kayak katanya dia bisa mikir gitu. Terus kayak soal kolektif, soal yang tadi lo bilang soal pertemanan, yang mungkin kurang lebih juga tidak gue rasakan, yang kayak mereka tuh kayak pas mereka cerita ya, kayak nostalgic di kepala gue tuh, kayak anjir seru banget. Iya. Mereka bisa memunculkan theater of mind itu sih dari cerita-cerita mereka, dan dikaji. Dan nggak bisa dipungkiri Ti, maksudnya ya gue punya perasaan envy, iri. Karena zaman dulu kan ya nggak ada sosmed, nggak ada hal-hal ini tuh nggak dipermudah gitu loh. Jadi untuk melakukan dan ngulik sesuatu tuh harus effort. Makanya why-nya jadi gede banget, jadi spesialis orang-orang ini. Sedangkan kita di generasi kita banyak banget jadinya generalis kan. Kayak kita bisa semua hal, kita bisa A B C D E, tapi semuanya surface. Kalau mereka enggak, biasanya A B C satu doang tapi dalam. Gitu. Lu spesialis generalis? Gue generalis bang. Iya lagi. Itu gue juga maksudnya, bukan. Menurut gue itu emang udah generasi kita tuh kayak gitu, dan nggak bisa disalahin ya. Zaman dulu mereka nggak punya HP, sekarang kita udah tutorial how to semuanya. Iya. Gitu. Balik lagi ke pembuka cakrawala ya. Gue ngerasa kayak seru banget. Terus kayak ada satu hal yang gue juga pelajari sih
dari mereka selain gimana cara mereka berkolektif, terus mereka membuat, lu bayangin ya, mereka bisa membuat sesuatu tanpa menginginkan timbal balik, just for the sake of senang-senang. Itu kayak interesting gitu. Dan mungkin gue juga menduplikat itu di berbagai hal gitu. Bagus dong. Iya. Karena lu jadi jujur kan. Dan lu happy ngejalaninnya. Ini teorinya Om Leo nih. Dia pernah ngasih tau gak yang tentang happy itu nggak adanya happy itu bukan ada di ujung. Happy itu adanya di tengah. Dia pernah cerita gak? Gue lupa. Tapi nyambungin sama teorinya. Ini teori dia kan. Tentang apa namanya, lu melakukan sesuatu gak mengharapkan timbal balik. Teorinya dia tuh happy itu tidak ada di ujung, happy itu adanya di tengah. Happy itu bukan output. Kalau happy-nya itu output, kalau misalnya lu udah merencanakan sesuatu dan ternyata rencana lu tidak berjalan sesuai apa yang lu harapkan, maka lu akan sedih banget. Itu kalau happy-nya adanya di ujung. Tapi kalau happy-nya itu adanya di tengah, happy-nya tuh now, lu lagi mempersiapkan konser pertama lu dan podcast siaran pertama lu aja, lu tuh udah akan happy. Ternyata nanti begitu udah tayang dan ternyata gak ada yang nonton, lu tetap happy Ti. Karena happy-nya adanya di tengah. Bukan adanya nanti ini berapa yang nonton podcast ini ya gitu. Atau sama misalnya dengan gue dengan bermusik, siapa yang bakal suka album gue ya? Siapa yang bakal dengerin ya? Kalau udah happy di tengah, mau filmnya gak ada yang nonton, mau musiknya gak ada yang dengerin, mau podcastnya gak masuk kemana-mana, ya lu udah happy aja. Dan itu menenangkan buat gue. Enjoy the process dan percaya kalau happy itu bukan output, tapi emang apapun yang lu lakuin sekarang, lakuin yang terbaik supaya lu merasa happy-nya nih sekarang ini gitu. Berarti lu sedang merasakan itu? Iya, gue semenjak diomongin itu jadi kayak apapun yang gue kerjain udah maksudnya berusaha cari happy-nya. Walaupun ada masalah, walaupun ada apa ya, itu udah bagian dari yang bikin gue happy. Tapi kadang suka lupa tau Bal. Emang, makanya harus sering makanya bener, makanya harus sering-sering check in dan ketemu sama mentor-mentor ini. Kalau gue once in a while kayak gue lagi suntuk sama satu kerjaan atau apa, ngobrol dong. Ya udah, ngobrol apa segala macam, bikin kayak oh iya. Iya sih. Terakhir nih. Sebenarnya ada 2 lagi. Mana yang paling ini aja nih, yang paling mantep? Oh, tapi ini masih berhubungan dengan Om Leo sih. Irsyad_Robin, seberapa besar peran Om Leo dalam hidup Iqbal maupun Bale? Seru banget. Gue besar banget sih. Dia salah satu. Gue punya beberapa guru yang gue sering banget tanyain. Gue kalau bilang guru, gue yakin dia pasti akan marah sih. Cuma maksudnya kayak orang yang gue minta pendapat dan gue dengan pendapat yang salah. Om Leo, manajer gue Nina Kamil. Sahabat-sahabat gue. Shout out Danu, shout out Bocil, Fauzan. Ya dan beberapa orang lagi lah. Tapi Om Leo tuh salah satunya gitu. Dan gue tuliskan juga di album gue, di thanks to album gue gitu. Karena emang kalau nggak karena dia mungkin gue nggak. Wah dia gila sih. Dia gila banget sih. Bahkan dia, aduh nggak jadi deh. Gue mau cerita tapi nggak jadi. Dia bottom line-nya dia sangat-sangat berpengaruh. Irsyad tadi. Oke. Off cam lu ceritain ya. Oke. Terakhir pertanyaan dari followersnya @the_empi lagi. Dia nanya soal apakah berperan di film Perayaan Mati Rasa berhasil memberi warna baru di karir? Iya. Gini. Iya, dalam gua berproses mengerjakannya. Maksudnya gua sebagai yang mainin Ian, ada cara-cara berakting dan teknik-teknik berakting yang gua baru pertama kali lakukan di karakter ini dan di film ini. Tapi itu kan dari gue sebagai pelakunya. Gue gak tahu nanti orang ngeliatnya gimana. Tapi semoga harapannya bukan cuma tentang gue dan teknis gue yang diperhatikan, tapi secara overall story film ini bisa menjadi pengingat lah ya. Selain jadi warna baru, tapi juga jadi pengingat gitu buat yang nonton untuk tadi tuh angkat teleponnya bokap, balas kali teksnya nyokap. Susah banget. Oke, 25 tahun. Akhirnya lo menginjak 25 tahun. Sorry banget tapi gue mendengar lo pada saat lo masih kecil. Lo merasakan quarter life crisis sih? Quarter life crisis tuh berarti harusnya umur gue sampai 100 ya. Kalau 25 baru quarter. Gue gak pengen lagi umur gue sampai 100. Kayaknya udah sama gue juga gak pengen. Iya kan kayak anjing tua banget itu. Kasian. Tapi lo pengen ini gak? Abadi? Enggak lagi. Sama gue juga pengen. Enggak. Balik lagi. Menurut gue kalau orang-orang pengen abadi mereka narsisis. Iya. Cuman menurut gue layernya banyak. Untuk maksudnya mau ngapain lu mau ngabadi mau ngapain? Gue juga gak ngerti sih. Iya. Ngapain ya? Mau ngapain coy? Oh ada temen gue yang aneh banget. Kenapa? Jadi dia pernah nanyain, lu mau hidup 1000 tahun, 3000 tahun, tapi lu bisa ngelakuin banyak hal. Lu bisa ketemu sama banyak orang di generasi. Iya tapi kan sama aja lu tetap menjadi lu. Dan keluarga dan sahabat-sahabat lu udah lama meninggal coy. So what's the point gak sih? Anyway, balik lagi.
Oke. Apa tadi pertanyaannya gue sampai lupa. Quarter life Quarter crisis. life crisis. 25 years baru-baru ini. Iya kan katanya 25 to life ya. Belum sih gue. Kayaknya gue ngerasain nggak sih itu kayak bukan quarter life. Kayaknya justru di kayak 19, 20. Ya momen itu gak sih sebenarnya lu ngerasain kayak siapa gue? Iya, mempertanyakan aku? kayak siapa? Iya kayak apa value gue tadi yang gue ceritain. Value gue tuh apa? Terus kenapa gue harus percaya sama semua ini? Kenapa ajaran agama tuh seperti ini? Masa Tuhan tidak bisa mengerti ini? Wah, semuanya tuh gue pertanyakan tuh justru kayaknya di 18 19. Jadi sekarang 25 lebih yang kayak nggak senggol bacok kayak Hidup ini indah. nggak juga sih, nggak juga hidup ini kayak ya Allah gini amat, cuma yang kayak udah lebih chill gitu sih. Oke. Terima kasih banyak Thank you Iqbal Ramadan. Tiara. Thank you Sangat Mabel. menyenangkan. Thank you. By the way, gue boleh memberikan impresi gue terhadap lo. Apa tuh? Di beberapa podcast gue merasa apa ya, layer seseorang itu kan banyak, apalagi lo sebagai seorang public figure yang sudah lama dan Senior tuh kak. 11 tahun. Iya. Enggak, 15. lebih. Iya 15. 15. Gila. Umur boleh muda, usia showbiz boleh diadu kak. Siap. Oke. Balik Terus. lagi ke impresi. Banyak layer yang menurut gue tidak bisa lo keluarkan, dan terima kasih sudah mengeluarkan layer itu hari ini. Thank you. Thank you Iqbal Ramadan. Terima kasih. Jangan lupa nonton Perayaan Mati Rasa 29 Januari 2025. Thank you Iqbal. Terima kasih Maple. Thank you for watching. Bye.